Halo Sobat Puncher, selamat datang kembali di Punch Point, tempatnya berita terkini dan analisis mendalam seputar dunia combat sport. Tahun 2017 merupakan tahun di mana UFC berhasil mendatangkan salah satu sosok fighter dengan aura bintang seperti Conor McGregor melalui Dana White Contender Series, yaitu Sean O'Malley. O'Malley berhasil menghabisi lawan-lawannya di UFC melalui kemenangan yang sangat spektakuler. Setelah mengalami kekalahan pertamanya melawan Chito Vera yang ia namai sebagai insiden aneh, O'Malley berhasil comeback dengan kemenangan melalui knockout melawan Thomas Almeida, Chris Moutinho, dan Raulian Paiva. Menang knockout melawan Thomas Almeida di ronde ketiga membuat Chris Moutinho harus kalah dalam keadaan berdiri dan menang kilat di ronde pertama melawan Raulian Paiva. Dengan highlight yang memanjakan mata para pecinta combat sport dunia, Dana White menghadiahkan O'Malley melawan peringkat pertama kelas bantamweight di tahun 2022, yaitu Peter No Mercy Yan. O'Malley tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia berhasil mengalahkan boxer terbaik di kelas bantamweight dengan scorecard menunjukkan split decision 29-28 atas Peter Yan dan membawanya meroket naik ke peringkat 1 kelas bantamweight. Tidak hanya menjadi peringkat 1, O'Malley juga menjadi number 1 contender dan menunggu perebutan gelar selanjutnya melawan pemenang dari Aljamain Sterling versus Henry Cejudo. Aljamain Sterling sendiri berhasil mempertahankan gelar juaranya sebanyak 3 kali setelah mengalahkan Olympic gold medalist Henry Cejudo dan berhasil memecahkan kutukan bantamweight yang mentok di 2 title defense. Hingga O'Malley dan Aljamain Sterling dipertemukan sebagai headliner UFC 292 di tahun 2023. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Aljamain Sterling yang lebih diunggulkan pada tersebut justru tumbang dan dihujani pukulan di ronde kedua yang mengantarnya menjadi juara kelas bantamweight dan mengakhiri upaya Aljo untuk memanjangkan rekor title defense-nya. Pada Octagon interview, O'Malley memanggil satu nama yang berhasil membuat rekor tak terkalahkannya menjadi cacat atas insiden cedera kakinya, yaitu Marlon Chito Vera. Akhirnya O'Malley dan Chito Vera dipertemukan di UFC 299 sebagai headliner. Walaupun O'Malley harus menghadapi salah satu pemilik dagu paling kokoh di UFC, O'Malley berhasil menang dan mendominasi skor, bahkan sampai ada juri yang memberikan skor 50-44 untuk Sean O'Malley. Dan dari pertarungan tersebut, banyak yang sepakat bahwa O'Malley merupakan striker berbakat yang tidak terkalahkan. Sampai akhirnya kembali di tahun 2018 ada satu fighter yang berhasil memenangkan pertarungan dengan kemenangan yang sangat-sangat telak dengan ketiga juri memberikan skor mayoritas 10-8 di masing-masing ronde melawan Tyron Ware. Dengan kemenangan melalui keputusan juri meraup total skor 30-25, ia memanggil satu nama yang merupakan prospek rising star UFC, yaitu Sean O'Malley. Sean O'Malley, I wanna fight with him. Keep smoking, I will keep training, and we'll see who's better. Fighter tersebut adalah Merab Dvalishvili, mesin gulat asal Georgia yang selalu mendominasi lawannya. Merab memang fighter yang pernah kalah bahkan saat debut dan fight berikutnya di UFC. Namun saat menang melawan Tyron Ware, bantamweight memiliki mimpi buruk yang panjang. Dalam 10 laga terakhirnya di UFC, walaupun dominan menang atas keputusan juri, tidak ada satupun juri yang memenangkan skor untuk lawan dari Merab Dvalishvili. Semua juri sudah pasti memberikan skor kemenangan untuk Merab. Dominasinya di UFC membuat fighter yang ingin melawannya berpikir 2 kali, bahkan dominasinya bukan hal yang main-main. Pada UFC 278, UFC Fight Night, dan UFC 298, Merab dipertemukan dengan Jose Aldo, salah satu greatest of all time dan Hall of Famer. Kemudian dipertemukan dengan Peter Yan, boxer terbaik di UFC, dan Henry Cejudo, double champ dan Olympic gold medalist. Merab bahkan tetap berhasil mendominasi dengan skor 29-28, bahkan ada yang memberikan skor 30-27 saat melawan Jose Aldo, 50-45 saat melawan Peter Yan, dan 29-28 adu gulat dengan Henry Cejudo. Dengan kemenangan spektakuler tersebut, setelah menunggu dari tahun 2018 sampai tahun 2024, akhirnya Merab diberikan title fight pertamanya melawan Sean O'Malley di UFC 306. You could pick though, which one would you want? Left hand or right hand? Dan selamat datang di BTO atau Before the Octagon dari UFC 306 pada tanggal 15 September 2024 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pada sesi BTO kali ini kita akan membahas background, statistik, dan juga prediksi antara Sean O'Malley versus Merab Dvalishvili. Kita mulai dari penantangnya, Merab The Machine Dvalishvili.
Merab Dvalishvili merupakan profesional MMA fighter berkebangsaan Georgia, Amerika yang lahir di Tbilisi, Georgia. Ia mulai berlatih MMA dari umur 13 tahun dengan basic bela diri yang berfokus di grappling dan wrestling seperti Kartel di Cedoba, Sambo, dan juga judo. Ia pindah ke Amerika pada tahun 2013 dan sudah menjajal beberapa promotor MMA seperti Ring of Combat, CFFC, CES, dan sekarang berada di peringkat pertama bantamweight UFC. Ia memiliki rekor 17 kali kemenangan, 4 kali kalah dengan 13 melalui keputusan juri, 3 melalui KO, 1 melalui submisi, dan sekarang mengantongi 10 kemenangan beruntun. Dari tahun 2013 hingga sekarang, Merab berlatih di bawah asuhan Matt Serra dan Ray Longo di Serra Longo Fighting Team atau yang terkenal dengan sebutan Serra BJJ. Nah, Matt Serra sendiri merupakan mantan juara welterweight UFC dan juga salah satu Hall of Famer UFC. Jika teman-teman ingin tahu bagaimana hebatnya Matt Serra, dia adalah salah satu fighter yang pernah meng-knock out salah satu greatest of all time UFC, yaitu Georges St. Pierre di UFC 69. Dan Ray Longo sendiri merupakan cornerman Matt Serra saat ia bertarung di UFC. Dan pada tahun 2024, Merab yang suka ceroboh dalam bertarung mengasah skill dan gameplannya di sindikat MMA Las Vegas di bawah asuhan John Wood. Merab sendiri juga sudah punya banyak rekor, di mana ia orang nomor 1 di UFC yang pernah melakukan percobaan takedown terbanyak di angka 49 kali. Makin ngerinya, Merab berada di posisi ketiga sebagai fighter yang berhasil mendapatkan takedown sebanyak 79 kali di bawah Lesion Tibau dan Georges St. Pierre. Menurut gue pribadi, di umurnya yang masih 33 tahun dan masih di masa primanya, gue yakin Merab akan mengalahkan rekor takedown terbanyak milik Georges St. Pierre di angka 90. Dan terakhir, ia merupakan fighter nomor 1 di bantamweight dengan angka total strike length terbanyak di UFC sebanyak 1846. Sekarang kita akan membahas yang mempertahankan gelarnya, yaitu Sugar Sean O'Malley. Sean Daniel O'Malley merupakan profesional MMA fighter berkebangsaan Amerika yang lahir di Montana. Ia merupakan fighter dengan gaya bertarung boxing dan juga kickboxing dengan akurasi yang sangat tajam di angka 62%. Ia mulai berlatih boxing dan kickboxing di umur 16 tahun dan memulai karir MMA amatir di umur 18 tahun dengan rekor kemenangan 8 kali menang dan 2 kali kalah, dan kemenangannya mayoritas melalui finish. Dan di umur 20 tahun, ia memulai karir pro MMA-nya. Sean O'Malley sendiri sudah menjajal beberapa promotor MMA seperti ICF, LFA, dan sekarang sebagai pemegang sabuk kelas bantamweight UFC. O'Malley memiliki rekor MMA yang nyaris sempurna, yaitu 18 kemenangan, 1 kali kalah, 11 melalui knockout, 2 melalui submisi, dan 5 melalui keputusan juri. Ia sendiri berlatih bersama tim Wells di The MMA Labs yang menjadi saksi kesuksesan O'Malley dari umur 18 tahun hingga sekarang menjadi champion. Prestasi dan rekor yang dimiliki O'Malley dalam dunia MMA juga sudah banyak. Pernah jadi champion di ICF dan sekarang champion di UFC. 1 kali title defense, di mana ini udah cukup baik di kelas bantamweight. Dapat penghargaan Fight of the Night 3 kali, Performance of the Night 6 kali di UFC, Performance of the Year 2023 saat melawan Aljo, peringkat kedua knockout terbanyak di kelas bantamweight di bawah TJ Dillashaw, peringkat ke-7 persentase signifikan strike akurasi sepanjang sejarah UFC. Nah, sekarang kita masuk ke tahap prediksinya. Sebetulnya, jika membahas statistik di atas kertas, O'Malley punya lebih banyak angka yang lebih baik di atas Merab. Pada statistik striking, O'Malley jauh lebih baik dibandingkan dengan Merab. O'Malley punya volume striking yang lebih unggul dengan angka 7,63, sedangkan Merab di angka 4,50. Membahas akurasi striking juga, O'Malley salah satu yang terbaik di UFC dengan angka 62% dan Merab angkanya di bawah separuh di angka 41%. Kalau O'Malley berhasil menjaga pertarungan di stand up game, jelas Merab bakal kalah jauh dengan O'Malley. Dan kalau baca statistik ground game kepada dua fighter, justru Sean O'Malley unggul di takedown akurasi dengan angka 42% dan Merab cuma 36%. Akan tetapi, memang permainan Merab bukan mengincar takedown, tapi membuat lawannya lelah dengan spam percobaan takedown, dimana mungkin aja takedown defense O'Malley yang lebih rendah di angka 62%, bisa jadi O'Malley bakal sering terkena takedown. Tapi, kita kadang terlalu meremehkan jiu-jitsu milik O'Malley, dimana ia pernah menang melawan 4 kali juara
juara All Japan Combat Wrestling Takanori Gomi di Quintet Ultra, di mana O'Malley menjadi salah satu tim UFC yang masuk dengan berat 149 pounds dan Gomi di angka 180 pounds. Menurut gua, baca statistik gak bakal cukup buat memprediksi fight mereka berdua. Soalnya mereka berdua bener-bener handal banget di areanya masing-masing. Nah, menurut gua, tinggi badan dan reach pada kedua fighter bakal jadi peranan besar yang bisa menentukan jalannya pertarungan. O'Malley punya tinggi 180 cm dengan reach 72 inch, sedangkan Merab punya tinggi 167 cm dengan reach 68 inch. Pertanyaannya, Merab bisa nggak menang lawan fighter dengan tinggi dan reach yang panjang seperti O'Malley? Fighter paling tinggi yang Merab pernah lawan adalah Tyron Ware dengan tinggi 172 cm dan reach 71 inch. Mirip dengan reach O'Malley di mana Tyron Ware kalah telak banget di fight itu. Menandakan Merab sama sekali nggak masalah dengan tinggi badan dan reach. Tapi, ada tapinya, Sean O'Malley bukan cuma tinggi dan punya reach yang panjang. Tapi O'Malley menggenggam dua tangan yang punya knockout power. Merab juga punya catatan ceroboh di awal-awal ronde yang dibuktikan saat melawan Marlon Moraes dan Henry Cejudo. Merab hampir knockdown dua-duanya di ronde pertama, sekaligus menjadi bukti bahwa Merab tidak memiliki dagu yang kokoh. Kemungkinan Merab dengan dagunya yang kurang kokoh bakal hati-hati banget yang endingnya malah bakal susah cari opening untuk attempt striking atau attempt takedown ke O'Malley, dimana hal ini bakal membuat Merab justru frustasi. Adapun takedown masuk dari Merab dengan catatan ia selalu kesulitan menyelesaikan lawannya, hal itu bukan ancaman buat O'Malley. Ditambah lagi Merab yang habis cedera alis dan infeksi staph yang mungkin belum pulih, kemungkinan O'Malley bakal tampil spektakuler dan menang TKO atau KO di ronde pertama atau kedua. Itu dia sesi BTO dari Punch Point kali ini. Kalau kalian megang yang mana, O'Malley atau Merab? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa dukung Punch Point dengan melakukan hal sederhana seperti subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari Punch Point. Terima kasih. Oh, hey, Merab, what are you doing? Bro, I find that this guy in Arizona, he was smoking too much. I'm gonna take you to my garage now and I'm gonna train him. Oh, is that Sean?